حضرتنا المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبدرنا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أهم الأمور تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان إمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإبقائه وتخريب الباطن وإبقائه مشخونا بالأخساس والأقدار هيهات هيهات. Anna ahammal umur, ini masih menjelaskan tentang kitab Asrari Taharah, bahwa yang terpenting dari persoalan tathhirus sarair, kebersihan itu bukan yang dimaksud oleh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tahuru nisful iman, suci itu merupakan sebagian dari iman. Itu jangan dipahami sebatas imaratul zahiri bitanzif, hanya sekedar membersihkan al-zahir yang nampak tubuh biifadatil ma'i dengan mengalirkan air wa ilqaihi wa takhribul batin wa ibqaihi mashkunan bil ahyas wal aqdar. Yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dalam konteks at-tahur, bersih ini jangan hanya dipahami sebatas membersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran dengan cara mengalirkan air, ya. Jadi jangan hanya sebatas dipahami bi'ifadatil ma wa ilqaihi wa takhribul batin wa ibqaihi mashkunan bil akhyas hayhata hayhata. Apa yang dimaksud dengan at-tahur, taharah menurut Imam Ghazali? Wa taharatu laha arba'u maratib. Bersuci ini ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula tathhirul zahir anil ahdasi wa anil akhbas wal fudalat. Bersuci itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama tathhirul zahir anil ahdas wa anil akhbas wal fudalat, membersihkan yang zahir, anggota tubuh yang zahir, lahir, permukaan kulit tubuh kita, anil ahdas saking beberapa hadas, wa anil akhbas khabas najis wal fudalat lan kotoran. Itu tingkatan taharah yang paling rendah. Jadi taharah itu ada 4 tingkatan. Taharah paling rendah sekedar bersih dari kotoran dan najis. Al martabatus saniyatu, adapun tingkatan di atasnya iku tathhirul jawarihi anil jaraim wal asam. Sedangkan tingkatan kedua adalah membersihkan al jawarih, anggota tubuh ini, anil jaraim, dari beberapa perbuatan dosa. Wal asam tegesi beberapa perbuatan dosa. Nah, ini mulai. Jadi tingkatan pertama ini namanya tingkatan fikhi, ya. Fikih apa? Yang nampak. Yang dinamakan taharah adalah
tidak adanya benda-benda najis yang menempel di dalam tubuh atau pakaian kita. Tathhirudz zahir anil ahdas wa anil akhbas wal fudalat. Itu tingkatan fikih lah, sekedar sah salat kita. Salat kita sekedar sah, ya ini taharahnya itu. Tapi kalau bisa kita naik tingkatannya. Tathhirul jawarih anil jaraim wal atham. Bagaimana kita meningkatkan, membersihkan anggota tubuh kita anil jaraim wal atham, dari melakukan perbuatan dosa. Apa? Tangan ini juga namanya jawarih. Anggota tubuh kita itu kalau masuk pada tingkatan kedua harus dihindari dari melakukan perbuatan dosa. Seperti misalnya tangan ini, ayo kita gunakan, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu namanya membersihkan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Mulut jangan digunakan untuk ngerasani orang, jangan digunakan untuk berbohong dan seterusnya. Telinga jangan digunakan. Nah, itu al-jawari anil jaraim, ya. Itu kata Imam Ghazali tingkatan kedua. Wal martabatu tsalitsah, nah ini tingkatan yang di atasnya lagi, tathhirul qalbi anil akhlaq al madhmumah war radha'il. Suci tingkatan ketiga, bagaimana kita membersihkan hati kita, tathhirul qalbi anil akhlaq, dari pekerti akhlak al madhmumah yang tercela. Nah, ini tingkatan sudah hampir maksimal, ya, sudah hampir tingkatan ketiga. Yang kita bersihkan sudah bagaimana perilaku kita, akhlak kita terhindar dari akhlak-akhlak yang al-madhmumah, yang jelek. War-radha'il, dan sifat-sifat yang hina. Jadi bagaimana jangan sampai kita melakukan sesuatu, hati kita sampai tergerak, ya, tergerak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tergeraknya hati itu apa? Suka membanding-bandingkan. Nah, ini kelemahan manusia itu di situ. Allah menciptakan, ingat, Allah tidak pernah, cirinya Allah itu tidak pernah menciptakan apapun ciptaannya itu sama. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sama. Mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil tidak ada yang sama. Kita mungkin tidak perlu di luar tubuh kita. Dalam tubuh kita pun tidak ada satupun di dalam anggota tubuh kita yang sama. Coba lihat anggota tubuh kita yang berpasangan, apakah sama? Tidak sama. Kuping kanan kiri ya enggak sama. Jari, jemari tidak ada satupun yang sama. Maka tidak fair, tidak benar kita membandingkan jempol dengan telunjuk. Gitu? Karena jelas ciptaannya Allah itu tidak ada satupun yang sama. Hatta daun yang ada di tumbuh-tumbuhan itu tidak ada satupun yang sama persis. Sebegitu ribuan daun yang ada dalam satu pohon, tidak ada satupun yang sama persis. Bapak ambil aja random, teliti, ukur, tidak akan pernah ada yang sama. Apalagi manusia. Loh, kok kita membandingkan saya dengan bapak ini? Ya kan gak fair. Sama dengan membandingkan jempol sama telunjuk. Itu kenapa kok panjang, saya kok gemuk? Ya po beto no. Awakmu jempol ikut telunjuk. Ya toh? Yang telunjuk punya tugas sendiri, jempol punya tugas sendiri dalam hidupnya. Dia dibuat panjang karena fungsinya. Jangan melihat, aduh enak ya tinggi dhuwur. Tugasnya memang harus tinggi dan dhuwur. Saya jempol
gemuk, pendek. Gitu. Memang tugasnya itu. Jangan dikira yang telunjuk itu nikmat terus hidupnya. Enggak. Dalam menjalankan tugas setiap hari itu, wah dia itu juga ya soro juga. Kamu jangan lihat tingginya saja, oh kelihatan senyum-senyum. Padahal kalau pulang dia nangis. Jangan kelihatan kamu melihat orang ketawa itu bahagia seluruh hidupnya. Enggak, sama dengan kita. Hidup orang itu sama dengan kehidupan kita. Ada menangisnya, ada ketawanya, ada senangnya. Enggak boleh kita membandingkan, enggak sama. Ya ini buktinya seperti ini. Jangan membandingkan antara yang kita dengan orang lain. Siapapun dia, tidak sama dan tidak akan pernah ada kesamaan. Walaupun saudara kembar sekalipun. Gitu? Sekalipun saudara, mungkin bisa sama apa? Bajunya. Tapi ukuran tubuhnya enggak mungkin sama. Bajunya, karena yang membuat baju manusia. Kalau manusia enggak bisa, tidak sama. Ilmunya copy paste. Nah, fotokopi itu ilmunya menungso. Kalau misalnya kayak karpet ini, sepanjang seluas masjid saja, buat motif yang berbeda, wis pusing pabriknya. Gitu. Biar enak langsung sak lapangan podo kabeh motif. Ya memang ilmunya manusia terbatas. Jangan kita membandingkan. Itu penyakit hati. Suka melihat orang lain dibandingkan dengan kita. Perjalanan hidup kita berbeda. Rumah dia berbeda. Menuju lokasi kerja kita, dia kenapa kok pangkatnya naik duluan, saya kok enggak. Wah dia itu berbeda. Jalan hidup yang dia lewati dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda. Jadi kuncinya jangan pernah melihat orang lain untuk kita lihat sebagai perbandingan bagi diri kita. Sudahlah ketika kamu berkehendak melihat orang lain, sibukkan untuk melihat diri kita. Saya ini tugasnya apa? Apakah sudah melaksanakan tugas dengan baik apa belum? Kita harus masghulun bi'uyubi nafsi. Jangan kita sibuk melihat kelebihan ataupun kekurangan orang lain. Kalau ada orang hebat, orang punya kelebihan, boleh kita ambil nilai positifnya. Bukan kalau dia menjabat direktur, jangan direkturnya, tapi kenapa dia bisa sampai ke posisi itu. Jadi usahanya yang harus kita pelajari. Kenapa? Hasil itu kekuasaannya Allah. Tapi bagaimana dia berusaha untuk sampai kepada hasil, itu wilayah manusia. Kok ada orang sukses, maka bukan puncak kesuksesan yang dia raih itu yang kita tiru, tapi bagaimana cara dia sampai kepada tahapan itu. Itu yang harus kita pelajari. Gigihnya siang malam dua, bagaimana perjuangan orang sukses itu. Tidak ada orang sukses itu yang leyeh-leyeh, tenang, wiritan tok sukses, ora ono. Kalau wiritan tok sukses, takmir masjid sukses kabeh. Gak ada. Maka Rasulullah memberikan contoh ketika kalau ingin punya uang untuk menikahi Siti Khadijah, berdagang beliau, jualan sampai ke negeri Syam. Coba itu, dari Mekah jalan sejauh itu. Ya memang kaya. Artinya apa? Kalau kamu ingin apa? Ingin kaya, berusahalah berdagang. Ingin pintar, ya belajar. Ini hukum alam. Itu kok pinter itu? Ya karena dia belajar. Dia kok kaya? Karena dia berusaha. Hukumnya sudah ada, tinggal kita bagaimana menganukan. Ya. Jangan kita melihat posisinya, tapi bagaimana dia sampai kepada posisi itu. Tugas manusia adalah berusaha.
Hasilnya adalah kekuasaan Allah. Sama-sama berdagang, sama jualan sate, tapi ada yang jadi bosnya sate, ada yang tetap jadi kacungnya sate. Bodoh, kelakuannya bodoh, pekerjaannya bodoh, hasilnya tidak mungkin sama. Kenapa? Karena hasil itu adalah kekuasaan Allah. Apa maksudnya Allah seperti itu? Agar kita jangan sampai mengatakan punya kesimpulan bahwa usaha ini pasti akan melahirkan hasil. Nah itu ya, kalau logika manusia kan 1 + 1 pasti 2. Kalau logika Tuhan tidak, kamu hanya berusaha 1 + 1, nanti sama dengan berapa? Urusan Allah itu. Apa Allah kasih 2, apa Allah kasih 2 juta, itu urusan Allah. Bisa jadi 1 + 1 minus 200.000. Malah punya hutang ya. Piye gitu. Nah itu ya. Kan jangan suka membanding-bandingke. Nah ini ingat lagu itu jadinya ya. Rasa banding-bandingke. Ini tingkatan yang ketiga, al-akhlaq al-madhmumah. Ini yang harus kita jaga. Kita boleh meniru orang sukses, harus untuk membangun semangat kita, membangun kesuksesan itu. Tapi sukses tiap orang itu berbeda. Ya, sukses tiap orang itu pasti berbeda. Al-martabatur rabi'ah itu tadhirus sirri amma siwallah ta'ala. Wa taharatul anbiya salawatullah alaihim wassiddiqin. Tingkatan yang terakhir, yang paling tinggi taharah itu adalah tadhirus sirri amma siwallah ta'ala. Nah ini sudah membersihkan, mensucikan jiwa amma siwallah dari selain Allah. Wa huwa taharatul anbiya salawatullah alaihim wassiddiqin. Ini hanya wilayahnya para nabi, ya, wassiddiqin. Ini wilayah bagaimana hati ini tidak ada tempat untuk selain Allah. Wah ini ya tingkatan tertinggi. Jadi taharah menurut dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ini ada 4 tingkatan. Tingkatan terendah ya seperti kita ini. Kita ini bisa menjaga kesucian dari apa? Hanya sekedar suci dari hadas, hanya suci dari najis. Itu tingkatan paling rendah. Sucinya kita itu hanya tingkatan paling rendah. Ayo kita tingkatkan ke tingkatan nomor 2 apa? Tadhirul jawarih anil jaraim wal asam. Ayo kita tingkatkan agar kita itu suci bukan sekedar dari najis dan kotoran, tapi suci dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Mosok tidak bisa. Ini sama dengan tingkatan dalam orang berpuasa. Berpuasa puasanya orang awam itu sekedar terhindar dari batal. Ya, al-imsak anil akli was syurbi. Sekedar tidak makan, tidak minum itu puasa tingkat beginner, pemula. Ya, dalam beragama sekedar itu. Tapi sepanjang hari ngerasa nih toh. Tiada hari tanpa ngerasani, sampai luweh oleh ngerasani wong. Jadi luweh ini bukan karena puasa, karena oleh ngerasani wong. Ya Pak Po, mungkin minus ya kayak begitu. Ada orang puasa tapi minus gitu ya. 1 + 1 minus 200. Karena enggak kuat ngerasani akhir keturun enggak tahu sholat, males sudah mager tok itu. Maghrib nomor 1. Sebelum maghrib kurang seperempat udah ditata itu ya. Dikasih nomor kolak nomor 1, pisang goreng nomor 2, nomor 3 udah dikasih nomor. Ya, kalau kayak gitu kapan kita nyampe? Nah, kita diminta meningkatkan kualitas ini. Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin saya baru pulang dari Jepang. Seminggu di sana. Luar biasa. Saya lalu ingat. Di Jepang itu sepanjang yang saya tahu ya. Eropa, beberapa negara Eropa yang saya tahu apalagi Timur Tengah. Itu tidak ada satupun negara yang sebersih Jepang. Saya lihat jalan raya, embong, aspal itu, saya cari debu itu gak ada.
Wih, saya lalu teringat kayak Masjid Jenderal Sudirman ini, kok lebih bersih dari Masjid Jenderal Sudirman? Itu jalan rayanya itu. Subhanallah, serius saya itu. Dan itu tidak hanya satu kota, hampir semua kota. Saya berapa kota ya? Landing di Hiroshima, kemudian ke Kyoto dan terus ke Osaka, Nagoya, Kyushu, sama semua persis. Hebatnya, kota yang sangat bersih itu cari tempat sampah susah. Cari tempat sampah itu susah. Sehingga kalau kita makan, bekas makanan, itu harus dikantongi. Bawa tas kresek cari. Adanya tempat sampah itu hanya di tempat umum, station. Itu pun sudah ada tempatnya. Ini khusus dari kertas, dari plastik, botol, itu sudah ada penempatannya. Jangan sekali-kali kita memasukkan tisu di tempat botol. Kalau Indonesia kan enggak. Uang botolnya masuk ke tisu gitu. Itu luar biasa. Di Jepang, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ke sana. Masya Allah, saya seminggu terkagum-kagum betul. Dan lihat perilaku orang itu semuanya dalam soal kebersihan itu seperti apa ya? Kita tuh diawasi. Wah, ini seperti konsep Islam kan gitu. Anta'budallah ka'annahu tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Jadi kayak semua orang tuh mengawasi kita kalau kita berperilaku tidak benar. Lingkungan tuh sudah menciptakan seperti itu. Jadi saya melihat nilai-nilai Islam itu at-tathhir, kalau ngaji Mau'izatul Mu'minin mungkin di sana orang, nah itu sudah biasa saya. Gak istimewa mungkin. Jadi benar kata Abdul, saya melihat Islam itu di Jepang. Tapi melihat orang Islam ada di Indonesia. Islam jauh, pokoknya orang Islam akeh nang Indonesia. Dilihat dari unsur. Kalau benar ya, kebersihannya luar biasa. Dan dua, tertib, hidupnya tertib. Jadi kalau mau naik bis, pangkalan bis ini pintunya, itu barisnya ke sini. Orang tuh sudah berbaris ke samping gitu. Masuk satu-satu. Tertib. Kalau kita kan enggak. Bisnya belum berhenti kita udah melompat itu. Masya Allah, kereta semua. Luar biasa. Saya melihat Islam itu betul-betul kalau kita mengamalkan apa yang diamanahkan dalam sini ini, luar biasa. Orang kalau sudah bersih ini kan cerminan, tathhirul at-tahur nisful iman. Sebenarnya kebersihan itu juga pangkal cerminan dari keimanan kita. Bagaimana kehidupan kita menjaga dari hal-hal yang tidak enak dilihat. Namanya najis, kotoran itu sesuatu yang tidak baik untuk dilihat apalagi kita pelihara. Wala yanalal 'abdu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.